Shalom, selamat malam kepada semua pemirsa dimanapun berada. Kita bergabung kembali dalam ibadah permintaan doa GMAHK Jemaat Jember. Pada malam hari ini, firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Isti Kurnaidi dengan dua subtema yang akan dibacakan dari bacaan Roh Nubuat, yaitu mempersiapkan tanah dan di tanah yang baik. Dan kami kembali untuk menginformasikan, apabila ada permohonan doa yang ingin untuk didoakan, silahkan untuk menghubungi kami di call center kami di nomor yang tertera di layar kaca para pemirsa sekalian, yaitu di nomor 0821 4292 1844. Atau bagi yang mengikuti via Zoom dapat disampaikan di kolom chat, dan yang mengikuti via Facebook dapat disampaikan di kolom komentar. Untuk mengawali ibadah kita pada malam hari ini, mari kita mengundang kuasa Roh Kudus dengan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Mari kita memuji Tuhan dalam lagu Sion nomor 77 yang akan dipimpin oleh tim musik. Shalom, selamat malam kepada semua pemirsa. Lagu Sion nomor 77, Ya Tuhanku sungguh ku terpesona. Bintang dan bulan
Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, pada malam hari ini kami kembali datang kepadamu. Pada saat ini kami akan memulai ibadah permintaan doa kami. Kiranya Engkau hadir di dalam acara ini. Dan kiranya Engkau menyertai acara ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terutama bagi hamba Tuhan, Ibu Isti Kurnaidi yang akan menyampaikan pekabaran firman Tuhan. Kiranya apa yang akan disampaikan hanya berasal dari Engkau saja dan boleh menjadi berkat bagi kami. Dan kiranya melalui acara pada malam hari ini, boleh menjadi berkat bagi kami semua yang menyaksikan akan acara ini. Bapa di sorga, inilah doa permohonan kami yang jauh dari sempurna. Namun kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, pemirsa dimanapun berada, kami kembali untuk menginformasikan apabila ada permohonan doa ataupun usulan doa yang ingin untuk didoakan, silahkan untuk menghubungi kami melalui call center di nomor yang tertera di layar kaca para pemirsa sekalian, yaitu di nomor 0821 4292 1844. Atau bagi yang mengikuti via Zoom, dapat disampaikan atau ditulis di kolom chat, dan yang mengikuti via Facebook, dapat disampaikan atau ditulis di kolom komentar. Baik, firman Tuhan pada malam hari ini akan disampaikan oleh Ibu Isti Kurnaidi dengan dua subtema yang akan dibacakan dari bacaan Roh Nubuat, yaitu mempersiapkan tanah dan di tanah yang baik. Namun sebelum itu, kita akan bersama-sama menyaksikan satu buah lagu spesial yang akan disampaikan atau akan dibawakan oleh Bakti Wanita Advent GMHK Jemaat Jember. Kasih
Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Pada saat ini kita akan mempelajari firman Tuhan dari buku Membina Kehidupan Abadi. Kita tiba di bagian akhir dari pasal 2 dengan satu subjudul, yaitu mempersiapkan tanah dan di tanah yang baik. Sebelum kita melanjutkan, kita belajar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Engkau urapi kami, sehingga kami boleh mengerti setiap firman yang kami pelajari, dan kami dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam perumpamaan tentang penabur, Kristus melukiskan hasil yang berbeda-beda dari penaburan bergantung atas tanah itu. Dalam setiap perkara penabur dan benih adalah sama. Dengan demikian, ia mengajarkan bahwa jika firman Allah gagal untuk melaksanakan pekerjaannya di dalam hati dan kehidupan kita, alasannya terdapat dalam diri kita sendiri. Tetapi hasilnya bukan di luar pengendalian kita. Benar, kita tidak dapat mengubah diri kita sendiri. Tetapi kuasa memilih ada pada kita dan terserah kepada kita untuk menentukan apa jadinya kita. Para pendengar di pinggir jalan, tanah yang berbatu-batu, tanah yang bersemak duri tidak perlu tinggal terus begitu. Roh Allah senantiasa berusaha untuk mematahkan mantra hawa nafsu yang mencekam manusia tenggelam dalam perkara-perkara duniawi, dan untuk membangkitkan suatu keinginan kepada harta yang tidak akan binasa. Oleh menolak roh itu, menjadikan manusia tidak ada minat atau lalai terhadap firman Allah. Mereka sendiri bertanggung jawab atas kebebalan hati yang menghalangi benih yang baik itu berakar, dan atas tumbuh-tumbuhan jahat yang mengekang pertumbuhannya. Kebun hati itu harus dipelihara. Tanah harus dikerjakan oleh pertobatan yang mendalam terhadap dosa. Tanaman-tanaman racun berasal dari setan harus dicabut. Tanah yang pernah dipenuhi oleh semak duri hanya bisa dibersihkan oleh kerja keras. Dengan demikian, kecenderungan yang jahat dari hati itu dapat dikalahkan hanya dengan usaha yang ikhlas dalam nama Tuhan dan kekuatannya. Tuhan memerintahkan kepada kita melalui perantaraan nabinya, "Bukalah bagimu tanah baru dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia." Pekerjaan ini ingin dilaksanakannya bagi kita, dan ia meminta kita untuk bekerja sama dengan Dia. Para penabur benih itu mempunyai suatu pekerjaan untuk mempersiapkan hati menerima firman Allah. Dalam pekerjaan firman itu, terlalu banyak yang bersifat khotbah dan terlalu sedikit diadakan pekerjaan dari hati ke hati. Perlu ada pekerjaan perorangan terhadap jiwa-jiwa yang tersesat. Dalam rasa simpati Tuhan, kita harus datang dekat kepada orang secara perorangan dan berusaha membangkitkan perhatiannya terhadap perkara-perkara yang besar dari kehidupan yang kekal. Hati mereka mungkin sekeras jalan raya,
dan tampak sia-sia berusaha menyatakan juru selamat kepada mereka itu. Tetapi sementara logika gagal untuk menggerakkan dan pembahasan tidak kuasa untuk meyakinkan, kasih Kristus yang dinyatakan dalam pekerjaan perorangan dapat melembutkan hati yang berbatu-batu agar benih kebenaran bisa berakar. Jadi, begitulah sang penabur mempunyai suatu pekerjaan untuk dilaksanakan agar benih itu tidak terhimpit oleh duri-duri atau binasa sebab kedangkalan tanah. Pada permulaan kehidupan umat beragama, setiap orang yang percaya harus diajarkan prinsip-prinsip dasarnya. Ia harus diajar bahwa ia bukan sekedar diselamatkan oleh pengorbanan Kristus, melainkan bahwa kehidupan Kristus harus menjadi kehidupannya dan tabiat Kristus menjadi tabiatnya. Hendaklah semua orang diajar bahwa mereka harus memikul beban dan menyangkal kecenderungan-kecenderungan sifatnya. Hendaklah mereka mempelajari kebahagiaan bekerja bagi Kristus, mengikut Dia dalam penyangkalan diri dan melalui kesukaran sebagai laskar-laskar yang perkasa. Hendaklah mereka belajar bahwa percaya kepada kasih-Nya dan meletakkan beban mereka kepadanya. Hendaklah mereka merasakan kesukaan menarik jiwa-jiwa bagi Dia. Dalam kasih dan minatnya bagi orang-orang yang tersesat, mereka akan kehilangan pandangan terhadap diri sendiri. Keplesiran dunia akan kehilangan kuasa untuk menarik, dan beban-beban kehilangan kuasa untuk menawarkan hati. Bajak kebenaran akan melakukan pekerjaannya. Ia akan merombak tanah yang halus. Ia tidak hanya sekedar memotong pucuk-pucuk duri, tetapi akan mencabutnya dari akar-akarnya. Di tanah yang baik, penabur itu tidak selalu menghadapi kekecewaan. Dari benih yang jatuh di tanah yang baik, Juru Selamat berkata, ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu, ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Yang jatuh di atas tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Hati yang baik dan yang tekun yang dimaksudkan dalam perumpamaan ini bukanlah hati yang tidak mempunyai dosa. Karena Injil itu harus diberitakan kepada orang yang tersesat. Tuhan berkata, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Orang yang mempunyai hati yang jujur menyerahkan diri kepada tuntunan Roh Kudus. Ia mengakui kesalahannya dan merasakan keperluannya akan pengasihan dan kasih Allah. Ia mempunyai keinginan yang ikhlas untuk mengetahui kebenaran agar dapat ditaatinya. Hati yang baik adalah hati yang percaya, hati yang mempunyai iman dalam firman Allah. Tanpa iman adalah mustahil untuk menerima firman itu. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Inilah
Orang yang mengerti firman itu, inilah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Orang Farisi pada zaman Kristus menutup mata dan telinga mereka terhadap kebenaran. Itulah sebabnya kebenaran tidak dapat mencapai hati mereka. Mereka akan menderita pembalasan terhadap kebodohan yang mereka sengaja dan kebutaan yang dibuat sendiri. Tetapi Kristus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa mereka harus membuka pikiran mereka kepada pengajaran dan bersedia untuk mempercayainya. Ia memberikan berkat kepada mereka sebab mereka melihat dan percaya dengan mata dan telinga yang percaya. Pendengar yang mempunyai landasan tanah yang baik menerima firman itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh demikian sebagai firman Allah. Hanya orang yang menerima kitab suci sebagai suara Allah yang berbicara kepada dirinya sendiri, seorang pelajar yang benar. Ia gemetar di hadapan firman itu, karena baginya itu adalah suatu kenyataan yang hidup. Ia membuka pengertian dan hatinya untuk menerimanya. Para pendengar yang demikian adalah Kornelius dan sahabat-sahabatnya yang mengatakan kepada Petrus, "Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu." Hanya orang yang menerima kitab suci sebagai suara Allah yang berbicara kepada dirinya sendiri, seorang pelajar yang benar. Ia gemetar di hadapan firman itu, karena baginya itu adalah suatu kenyataan yang hidup. Ia membuka pengertian dan hatinya untuk menerimanya. Para pendengar yang terdiri dari tanah yang baik, setelah mendengar firman itu, menyimpannya. Setan beserta semua pembantu-pembantunya tidak dapat merebutnya. Sekedar mendengar atau membaca firman itu tidak cukup. Orang yang ingin mendapatkan manfaat dari kitab suci harus merenungkan kebenaran yang telah dinyatakan kepadanya. Oleh perhatian yang sungguh-sungguh dan pikiran penuh doa, ia harus mempelajari arti dari kata-kata kebenaran dan banyak minum dari sabda Roh Kudus yang hidup. Allah memohon kita supaya mengisi kebenaran dengan pikiran-pikiran yang luhur, pikiran-pikiran yang suci. Ia ingin kita merenungkan kasih dan pengasihannya untuk mempelajari pekerjaan ajaib dalam rencana besar dari penebusan. Maka penglihatan kita semakin jelas dan semakin jelas terhadap kebenaran. Semakin tinggi, semakin suci keinginan kita untuk kemurnian hati dan kejernihan pikiran. Jiwa yang berdiam dalam suasana pikiran yang kudus akan diubah oleh persekutuan dengan Allah melalui penyelidikan terhadap kitab suci. Ia berbuah. Orang yang mendengarkan firman itu menyimpannya akan mengeluarkan buah-buah penurutan. Firman Allah yang diterima ke dalam hati akan dinyatakan dalam perbuatan yang baik. Hasil-hasilnya akan terlihat dalam tabiat yang menyerupai tabiat dan kehidupan Kristus. Tuhan berkata tentang dirinya, "Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allah-Ku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Aku tidak menurut kehendak-Ku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku."
Dalam kitab suci berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Firman Allah sering datang bertabrakan dengan sifat keturunan manusia serta perangai dan tabiat yang dipelihara dan kebiasaan-kebiasaan hidupnya. Tetapi pendengar yang berlandaskan tanah yang baik menerima firman itu, menerima segala persyaratan serta tuntutannya. Perangai, kebiasaan, dan perbuatannya ditaklukkan di bawah firman Allah. Dalam pandangannya, perintah-perintah dari manusia yang fana dan cacat tenggelam tidak berarti di samping firman Allah yang kekal. Dengan segenap hati, dengan tujuan yang tidak terbagi-bagi, ia mencari hidup yang kekal, dan dengan menderita rugi sekalipun, aniaya atau kematian sendiri, ia akan mentaati kebenaran. Dan ia mengeluarkan buah dengan tekun. Tidak seorang pun yang menerima firman Allah bebas dari kesusahan dan pencobaan. Tetapi bila kemalangan terjadi, orang Kristen yang sejati tidak menjadi gelisah, hilang percaya, atau putus harap. Walau kita tidak dapat melihat kesudahan yang pasti dari peristiwa-peristiwa dunia atau melihat maksud dari pimpinan Allah, janganlah kita membuang keyakinan kita. Sambil mengingat pengasihan yang lemah lembut dari Tuhan, kita harus meletakkan beban kita kepadanya dan dengan tekun menunggu penyelamatannya. Melalui pergolakan kehidupan kerohanian itu, kita dikuatkan. Ujian-ujian yang dipikul akan menumbuhkan tabiat yang teguh serta rahmat rohani yang berharga. Buah yang sempurna dari iman, lemah lembut, dan kasih sering paling baik menjadi matang di tengah badai awan dan kegelapan. Petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Demikianlah umat Tuhan itu harus menunggu dengan sabar buah-buah dalam kehidupnya dari firman Allah. Sering kita berdoa memohonkan rahmat dari roh itu. Allah bekerja untuk menjawab doa kita dengan menempatkan kita dalam suasana hendak mengeluarkan buah-buah itu. Tetapi kita tidak memahami maksudnya dan heran dan serta kecewa. Namun tidak seorang pun dapat mempertumbuhkan rahmat kecuali melalui proses pertumbuhan dan mengeluarkan buah. Bagian kita adalah untuk menerima firman Allah dan memegangnya dengan teguh, menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada pengendaliannya dan maksudnya kepada kita akan terlaksana. Jika seorang mengasihi aku, kata Kristus, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Tenaga dan pikiran yang lebih kuat dan lebih sempurna akan menaungi kita, karena kita mempunyai suatu hubungan yang hidup dengan sumber segala kekuatan yang abadi. Dalam kehidupan ilahi, kita akan dibawa tertawan kepada Kristus. Kita tidak akan hidup lebih lama dalam kehidupan biasa yang mementingkan diri, tetapi Kristus akan hidup dalam diri kita. Tabiatnya akan berbuah dalam tabiat kita.
Dengan demikian, kita akan mengeluarkan buah-buah Roh Kudus. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan memberkati. Saatnya kita untuk berdoa syafaat. Mari kita semuanya tunduk kepala, kita hormat di hadirat Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah kami yang bersemayam di atas tahta kasih kerajaan surga. Tuhan, kami sangat yakin di mana Tuhan pasti menyertai kami hingga kepada akhir zaman. Dan kami sangat yakin saat ini Tuhan ada di dekat kami. Tuhan mengetahui segala hal yang ada pada diri kami, dan Tuhan bahkan mengetahui apa yang ada dalam hati, dalam pikiran kami, bahkan pula segala hal yang terbaik yang kami sendiri mungkin belum menyadarinya. Untuk itulah Tuhan saat ini perkenankan kami datang mendekat ke tahta hadirat Tuhan, dan kami memohon perkenanan Tuhan agar terlebih dahulu Tuhan mengampuni segala dosa, segala kehilafan kami, segala hal apapun yang tidak berkenan di hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menghapuskannya. Tuhan membersihkan diri kami, menguduskan kami, sehingga kami boleh untuk siap menerima segala berkat, bahkan kemuliaan serta kuasa yang Tuhan sedia curahkan bagi kami. Tuhan, saat ini kami di dalam rasa syukur kami, di mana doa-doa kami banyak yang Tuhan sudah jawab melalui kesembuhan keluarga Bapak Andrew yang ada di Bali, sehingga Bapak Andrew bersama dengan Ibu sudah kembali pulang ke rumah dan berkumpul dengan anak mereka, dengan semua sahabat, semua keluarga. Demikian juga untuk kesembuhan dari saudari Arum. Dan kami sangat yakin Tuhan juga akan menjawab doa-doa kami yang lain. Tuhan, saat ini kami berdoa syafaat untuk para sahabat kami, keluarga kami yang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Rike yang ada di Malang, untuk Ibu Arifin yang ada di Gresik, untuk Ibu Indrawan yang ada di Jember, untuk Bapak Mulyono yang ada di Semboro, untuk Ibu Reni yang ada di Jember, untuk Bapak Yoko dan Ibu Asri yang ada di Semboro, untuk Ibu Nani yang ada di Jember, untuk Saudari Yofi yang ada di Ngijo. Tuhan, kami memohon Tuhan semakin berkarya, sehingga oleh jamahan Tuhan semuanya semakin sehat, semuanya kembali beraktivitas dengan yang terbaik, dan semuanya boleh semakin bersukacita di dalam Tuhan melalui berkat kesembuhan, berkat kesegaran dan kekuatan dari Tuhan. Kami juga berdoa saat ini untuk para orang tua kami di Jemaat Jember, di Jemaat Semboro, maupun di tempat-tempat yang lain yang belum kami haturkan satu persatu. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Sukarman yang ada di Bondowoso, untuk Bapak Lip dan Ibu yang ada di Arjasa, untuk Bapak Nathan dan Ibu yang ada di Jember, untuk Ibu Indrawan sekeluarga besar bersama dengan Ibu Shirley, sekeluarga dengan adik Iel, dengan
Bapak Veki, Saudara Jonathan, Saudara David yang ada di Jember. Untuk Bapak Yakub dan Ibu Lucy yang ada di Jember. Untuk Ibu Umi yang ada di Jember. Untuk Ibu Gianto yang ada di Jember. Untuk Bapak Herman dan Ibu yang ada di Jember. Untuk Oma Ong yang ada di Jember. Untuk Bapak Bambang dan Ibu yang ada di Jember. Untuk Bapak Didik dan Ibu yang ada di Jember. Untuk Ibu Lujo sekeluarga besar bersama dengan keluarga Bapak Ming yang ada di Semboro. Untuk Bapak Eben dan Ibu yang ada di Semboro. Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan menjaga, memelihara, memberkati, melindungi semua orang tua kami, sehingga semuanya senantiasa sehat dan semuanya senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan, bahkan semuanya berkelimpahan berkat rezeki dari Tuhan, sehingga beliau semuanya semakin merasakan damai sejahtera Tuhan. Dan Tuhan juga tambahkan hikmat, sehingga semuanya boleh menjadi teladan bagi kami, dan nama Tuhan semakin terpuji dan termuliakan. Saat ini juga Tuhan kami tak henti-hentinya, karena kami sangat yakin Tuhan sanggup untuk memenuhi kerinduan kami ini, khususnya untuk keluarga muda yang merindukan momongan. Kami berdoa untuk Bapak Mercy dan Ibu Ava yang ada di Atambua. Kami berdoa untuk Bapak Edward dan Ibu Dini yang ada di Jakarta. Tuhan, kami memohon Tuhan semakin berkarya. Kami sangat rindu Tuhan segera mengabulkan kerinduan dari keluarga-keluarga ini, sehingga Tuhan karuniai anak yang terbaik dari Tuhan, anak yang sehat, anak yang pintar dan berbakti pada orang tua serta taat kepada Tuhan. Tuhan, untuk itu kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan, mengaruniakan anak pada keluarga, baik keluarga Bapak Mercy dan Ibu Ava, juga Bapak Edward dan Ibu Dini, sehingga keluarga-keluarga ini semakin berbahagia di dalam Tuhan, dan nama Tuhan kembali yang terpuji dan termuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga Bapak Edison Manalu yang saat ini sedang berduka, dikarenakan perpisahan yang sementara dengan Bapak Edison Manalu, yang saat ini sedang beristirahat sementara untuk menanti kedatangan Kristus yang sudah semakin dekat. Tuhan, kiranya Tuhan berkenan untuk memenuhi semua keluarga yang saat ini berduka dengan penghiburan dari surga. Dan Tuhan menguatkan mereka semuanya untuk tabah serta teguh di dalam iman, sehingga semuanya meneladani segala hal baik yang telah dilakukan almarhum, dan semuanya boleh setia, bahkan lebih bersemangat untuk melayani Tuhan, sehingga saat Kristus datang yang kedua kali nanti, semua kami umat Tuhan boleh bertemu dan menerima karunia hidup kekal di dunia baru. Kami berdoa Tuhan untuk Lukas yang mau masuk SMP. Tuhan, kami memohon Tuhan semakin memberkati, melindungi Lukas, menuntun dalam segenap langkahnya, sehingga setiap persiapan yang dilakukan boleh berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, serta Tuhan semakin tambahkan hikmat, sehingga Lukas boleh memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan yang terbaik, dan boleh semakin menggapai apa yang dicita-citakan. Kami juga berdoa untuk Bapak Tommy dan Ibu Eta, kiranya Tuhan semakin mencurahkan berkat kesehatan, keselamatan, rezeki, dan sukacita Tuhan, sehingga boleh mendukung Lukas untuk mencapai apa yang dicita-citakan, dan nama Tuhan kembali yang terpuji dan termuliakan. Kami berdoa untuk kehamilan dari Ibu Linda Abednego yang ada di Jakarta. Tuhan, kami memohon Tuhan semakin memberkati, menjaga, memelihara,
baik bayi yang ada dalam kandungan, juga ibu yang mengandung, sehingga semakin mendekati hari persalinan, semuanya semakin sehat, semakin sempurna di dalam Tuhan. Sehingga saat persalinan nanti semuanya berjalan dengan lancar. Demikian juga Bapak Abednego Tuhan berkati, sehingga menjadi sukacita, menjadi kebahagiaan bagi keluarga ini, untuk pujian dan kemuliaan bagi Tuhan. Kami berdoa untuk jiwa-jiwa yang sedang belajar Alkitab dan sedang kami jangkau. Baik untuk Saudara Budiono, juga untuk Saudari Arum. Tuhan, kami memohon Tuhan semakin berkarya, sehingga jiwa-jiwa ini semakin dekat dengan Tuhan, semakin memahami kebenaran Tuhan, serta hidup dalam kebenaran Tuhan, sehingga menjadi umat Tuhan yang setia, dan semakin bersedia menyambut Kristus yang sudah semakin segera datang. Kami berdoa untuk keluarga Edom, khususnya untuk Bapak Edom yang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan berikan pekerjaan yang ada di Malang, sehingga lebih baik dari pekerjaannya saat ini, karena boleh berkumpul dengan keluarga, dengan istri, dan menjadikan sukacita bagi mereka untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Saudari Cindy dalam masa depannya. Tuhan, kami memohon Tuhan memberikan pasangan hidup yang terbaik. Demikian pula apa yang dicita-citakan Tuhan sempurnakan dan Tuhan jadikan berhasil. Kami berdoa untuk keluarga Evom yang saat ini sedang mengikuti dari rumah. Kiranya Tuhan semakin memberkati, Tuhan semakin menuntun sehingga semakin dekat dengan Tuhan, dan dengan demikian berkat kebahagiaan rumah tangga semakin memenuhi, juga berkat rezeki dan berkat sukacita Tuhan. Kami berdoa pula Tuhan untuk Ibu Jari bersama dengan keluarga yang saat ini ada di Kupang. Kami memohon Tuhan memberkati semuanya, sehingga senantiasa sehat, senantiasa bersukacita dalam Tuhan, penuh rezeki, dan kembali boleh bertemu dengan kami semuanya dengan lebih penuh sukacita surga. Tuhan, kami juga berdoa untuk para sahabat kami, umat Tuhan, yang saat ini mengikuti kebaktian, baik yang ada di Zoom, maupun yang mendengarkan radio streaming dan mengikuti melalui Facebook. Kami memohon Tuhan semakin memberkati kami semuanya, sehingga kami semuanya senantiasa sehat, penuh hikmat dari Tuhan, senantiasa beraktivitas dengan yang terbaik, dan apa yang kami kerjakan Tuhan jadikan berhasil, serta tuntunan Tuhan semakin memenuhi kehidupan kami, sehingga apa yang kami rindukan, yang kami rencanakan, Tuhan sempurnakan, dan Tuhan lancarkan kami untuk menggapainya, dan Tuhan curahkan berkat kesuksesan, sehingga kami boleh pula menjadi berkat bagi sesama kami, dan Tuhan semakin terpuji dan termuliakan. Dan Tuhan boleh mempertemukan kami semuanya kembali dengan lebih penuh sukacita surga. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Tetapi kami sangat yakin Tuhan mendengar dan menyempurnakan doa kami ini, serta menjawab dengan jauh lebih indah dari yang dapat kami aturkan dengan segala keterbatasan kami. Karena semuanya kami persembahkan di dalam nama yang sempurna, yang terindah, Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Untuk mengakhiri akan ibadah kita pada malam hari ini, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari lagu Sion nomor 422. Yesus sahabat terindah, yang akan dipimpin oleh tim musik. Lagu Sion nomor 422, Yesus sahabat terindah. Segala
Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, segala puji syukur kami haturkan kehadirat Tuhan, karena atas segala kasih Tuhan bagi kami pada saat ini, kami boleh mengikuti ibadah permintaan doa. Kami bersyukur untuk setiap firman Tuhan yang kami terima pada saat ini, dan kiranya Tuhan tolong kami, sehingga kami boleh dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami. Pada saat ini, kami mau menyerahkan kehidupan kami yang selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Kiranya berkat penjagaan pemeliharaan-Mu tetap menjadi bagian kami, sehingga kami boleh bertemu kembali dalam ibadah kami yang selanjutnya. Kami mohon ampun atas segala dosa serta pelanggaran kami. Kehendak-Mu yang jadi atas kami, dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah para pemirsa sekalian, acara kita pada malam hari ini telah berakhir, dan kami mengucapkan terima kasih untuk seluruh partisipan yang telah mengambil bagian dalam acara kita pada malam hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang telah menyaksikan acara ini dari rumah masing-masing hingga pada saat ini. Dan kami tetap mengundang untuk kita semua dapat mengikuti ibadah Sabat Raya pada hari Sabat nanti tanggal 27 Februari 2021 yang dapat pemirsa sekalian ikuti melalui Facebook di akun Good News Broadcasting ataupun melalui aplikasi Android di Good News Radio 8 yang dapat di-download secara gratis baik itu di Play Store ataupun di App Store. Saya Ariel Kurnedi sebagai pembawa acara pada malam hari ini mengucapkan selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.